Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat. Kali ini dari Mbak Dea. Dan Mbak Dea ini udah sering kali ya teman-teman kasih testimoni, Masya Allah tetap istiqomah dalam bersolawat. Dan buat teman-teman yang ngerasa enak banget sih kayak Mbak Dea udah dikabulin doanya, sementara aku belum, kata siapa? Mbak Dea ini juga punya doa yang sangat-sangat pengen diijabah banget sama Allah. Mungkin ini bisa dibilang doa yang paling prioritas, dan itu belum dikabulkan sama Allah. Beliau tetap istiqomah, tetap semangat bersolawat, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam bentuk yang lain, tapi tetap harus kita syukuri ya teman-teman. Nah, sebelumnya aku minta maaf banget kalau kali ini background aku jelek banget ya. Ini banyak tulisan-tulisan anakku di tembok. Nah, kebetulan mereka ini lagi sekolah, jadi aku bisa bikin video di kamar yang enak, adem gitu. Kalau di tempat biasa kan di belakang itu panas banget, jadi ngucur semua keringatnya. Ada kipas angin, tapi kalau pakai kipas angin suaranya ngeganggu banget sama hasil videonya gitu. Dan mohon maaf teman-teman kalau backgroundnya ini acak-acakan ya, tidak berkenan. Nah, lanjut akan aku baca testimoni dari Mbak Dea ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak Mel. Saya ada satu testimoni soal HP Mbak Mel. Dulu kan saya pernah cerita ya sama Mbak Mel dan teman-teman kalau HP saya rusak. Dan saya bingung mau gimana, dan alhamdulillahnya saya dapat pinjaman HP dari bos saya. Dan selang 1 bulan saya rutin sholawat dan minta Allah kalau emang ini HP rezeki saya, maka tolong lembutkan hati bos saya supaya HP ini jadi milik saya. Dan mengejutkan sekali, tadi pas bos datang ke tempat kerja, dia bilang bahwa HP saya yang rusak itu gimana kabarnya. Saya bilang belum ada kabar. Nah, setelah itu bos bilang, ya sudah, itu HP untuk kamu saja. Ya Allah, sujud syukur saya Mbak Mel. Saya memang sedang terpuruk banget belakangan ini Mbak. Saya kejar sholawat saya, sholawat Jibril 15.000, sholawat Nabi 10.000, istighfar 5.000, munjiat kadang 1.000, kadang 700 Mbak. Terus beberapa hari terakhir saya sering panggil Allah dengan sebutan Ya Rahman Ya Rahim, Ya Jabar di saat saya lemah Mbak. Ini suatu keajaiban Mbak. Waktu itu saya bilang sendiri dalam hati, ya Allah, kalau HP ini diminta berarti saya harus cari HP baru ya. Terus harus pindah-pindah kontak lagi dan file-file lagi. Males ya Allah, hamba takut kehilangan grup sholawat yang membuat hamba semangat untuk lebih dekat lagi denganmu. Tolong hamba ya Allah. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman. Itu testimoni yang pertama dari Mbak Dea. Jadi aku jelasin sedikit. Mbak Dea ini HP-nya rusak. Nah, kemudian dipinjemin sama bosnya Mbak Dea. Kemudian setelah 1 minggu, terus selama itu Mbak Dea sholawat ya. Tapi memang bukan khusus untuk HP sih. Sholawat untuk keinginannya, untuk hajatnya yang aku bilang tadi yang belum dikabulkan sama Allah. Dan beliau kejar sholawatnya itu sampai sholawat Jibrilnya 15.000, sholawat Nabinya 10.000, istighfarnya 5.000, munjiatnya 1.000, kadang 700. Nah, kemudian tiba-tiba bosnya datang dan ngasih HP itu ke Mbak Dea. Jadi nggak usah dibalikin HP-nya, untuk Mbak Dea aja. Dan kebetulan Mbak Dea memang di hatinya tuh ngomong, ya Allah, kalau saya harus ganti HP lagi, harus mesti cari HP yang pertama, kemudian mesti pindah-pindahin kontak. Dan memang itu malesin banget ya teman-teman. Dan Masya Allah sama Allah didengar. Jadi handphone yang punya bosnya dipakai Mbak Dea, udah untuk Mbak Dea. Masya Allah ya. Nah, kemudian Mbak Dea ngechat, nge-WA aku lagi di tanggal 3 September. Kemarin itu kan tanggal 31, tanggal 3 September WA aku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel, Allahu Akbar, saya dapat keajaiban Mbak. Tadi siang saya udah kelabakan Mbak, bingung pegang uang cuma 5.000. Sedangkan anak saya ultah besok minta roti Mbak. Saya bingung banget sampai nangis ke Allah, doa sholawat mohon sama Allah, dan gak pernah terpikirkan Allah
kirim Pak D saya ke rumah, tiba-tiba kasih uang 200.000 Mbak untuk anak saya beli roti. Ya Allah, rezeki Allah memang luar biasa, nggak disangka-sangka. Ajaib banget Mbak pertolongan Allah, sampai aku terdiam dan bertanya-tanya dalam hati. Malu sama Allah ketika aku rapuh, aku nangis sampai lupa kalau Allah itu selalu baik sama aku Mbak. Begitu banyak nikmat Allah Mbak, anak saya jadi senang besok bisa beli roti. Masya Allah, begitulah Allah menolongin kita memang di saat yang benar-benar kita butuh. Setiap kesulitan datang, ingat terus ya Mbak, ada Allah. Iya Mbak Mel, ajaib banget. Aku nggak pernah terbayang sampai kesini ada orang ngasih uang dengan cuma-cuma di zaman lagi pandemi kayak gini. Padahal tadi siang aku sempat pinjem-pinjem ke temen, tapi nggak ada yang ngasih. Terus aku ingat, oh iya pasti rencana Allah lebih indah. Mungkin bukan pada orang ini gitu Mbak. Masya Allah ya teman-teman, Masya Allah banget. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Harus balik lagi kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Buat teman-teman yang doanya belum dikabulkan, gak cuman kalian, gak cuma kamu, aku dan teman-teman yang lain juga. Bahkan Mbak Dea juga, yang menurut teman-teman enak banget sih Mbak Dea dikabulin doanya. Enggak, doanya tuh belum dikabulin gitu. Tapi kita jangan melupakan segala pemberian-pemberian Allah yang lain yang tidak kita pinta, bahkan yang mungkin belum kita minta gitu. Allah tuh lebih tahu mana-mana yang terbaik untuk kita. Dan tentu kita juga harus ngaca ya teman-teman. Kan ada juga ya orang ya, beberapa yang suka bilang, aku nggak mau ditarget Mbak, aku nggak mau sholawatku ditarget-target. Pokoknya ya kalau aku mau sholawat, pokoknya sholawat karena Allah. Oke, nggak apa-apa, kita nggak perlu target. Kalau memang nggak mau ditarget-target harus 10.000, harus 5.000, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak sholawat ya. Dan yang penting nih ya, banyak orang gini, aku mau sholawat aja deh, nggak mau pakai target-target sekian. Tapi ketika doanya belum dikabulkan, ngeluh. Kok dia udah dikabulin sih, kok aku belum sih, kok dia begini, kok aku begitu gitu kan ya. Padahal tentu sholawatnya beda, doanya beda, ikhtiarnya beda. Dia mungkin bisa sampai 10.000, 20.000, sementara kita yang bilang nggak mau pakai target cuma nyampe 500, kadang 300, kadang 200 gitu loh. Sebenarnya ya nggak perlu kita hitung pakai hitungan tasbih, memang nggak harus gitu, bukan nggak perlu, nggak harus. Selama kita bisa 24 jam di hati Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, itu memang jauh lebih banyak jumlahnya, bahkan nggak kita hitung. Kita jadi nggak hitung-hitungan sama Allah ya kan. Tapi untuk kita, khususnya aku yang sering lupa, banyak lupanya, kalau nggak pegang tasbih tuh nggak sholawat. Kadang ingat, tiba-tiba masak kayak asikan masak lupa, tiba-tiba lagi asik-asik nyuci lupa lagi, nggak sholawat. Akhirnya waktu terbuang sia-sia. Makanya aku usahakan pakai tasbih. Jadi dimanapun aku berada, kalau aku pegang, mau nggak mau kan, oh iya aku harus sholawat. Oh baru segini sholawatku, aku tambahin. Gitu loh teman-teman ya. Jadi mau dihitung, mau nggak dihitung, terserah, bebas masing-masing orang mau ngitung mau nggak. Tapi jangan sampai nggak sholawat. Nah dengan dihitung, kita kan jadi tahu ya, oke aku punya target misalnya ya, sehari 10.000 sholawat. Jadi mau nggak mau kan kita kejar tuh. Kalau nggak nyampe 10.000, paling mentok-mentok tuh 7.000, 6.000 ya kan. Rendah-rendah banget kalau emang lagi sibuk banget paling 3.000. Itu banyak. Tapi kalau kita nggak target, itu kita nggak tahu berapa, bahkan mungkin di bawah 1.000 gitu. Kenapa sih kok harus banyak sholawatnya ya? Sekarang gini, sholawat itu sudah perintah Allah, ada di dalam Al-Quran. Allah dan malaikatnya pun bersholawat. Kemudian ketika kita bersholawat, satu sholawat yang kita baca, Allah akan memberikan kita 10 kebaikan. Dan dosa kita 10 dosa kita dihapus. Masa sih kita nggak mau ngambil, itu kesempatan loh. Cuman baca satu, Shallallahu ala Muhammad, hilang 10 dosa, dapat 10 kebaikan. Masa kita nggak mau ngambil sih, sayang banget. Itu teman-teman, apalagi kita 24 jam, itu kita penuh dengan dosa loh. Tahu-tahu ngomongin orang, tahu-tahu ngelihat gambar yang jelek, tahu-tahu ngelihat gosip, tahu-tahu inget-inget apa segala macam. Nah, dosanya ngalir terus. Tapi dengan kita sholawat, Masya Allah kan, terhapus lagi. Dan ketika kita sudah semakin berkurang dosa kita, hijab kita dengan Allah tuh kan semakin tipis.
kita semakin bisa dekat sama Allah gitu teman-teman, baca sholawatnya. Nah ada lagi nih ya, aku pernah sering lah dengar orang bilang, ngapain sih sholawat karena pengen dunia, ngapain sih sholawat pengen dapat mobil, sholawat pengen rumah gitu kan ya, banyak yang bilang begitu. Lah sekarang gini, pengen rumah nggak? Pengen nggak punya rumah? Pengen nggak punya mobil? Pengen nggak utangnya lunas? Nah kalau pengen, baca dah sholawat. Dengan kita membaca sholawat, insya Allah kebaikan-kebaikan kita bertambah banyak, dosa kita semakin banyak yang dihapus, doa kita semakin cepat dikabul. Aku selalu ingat kalimat Ustadz Yusuf Mansur ya, beliau bilang kalau sama Allah itu bukan pamrih, sama Allah itu doa. Kita sedekah, habis sedekah kemudian kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya mobil, itu nggak pamrih. Setelah kita bersolawat, kita berdoa, ya Allah saya pengen punya mobil, itu bukan pamrih. Itu bukan solawat karena pengen punya mobil, orang sama Allah juga nggak apa-apa. Pamrih nggak apa-apa, dibilang kita pamrih sama Allah itu bukan pamrih. Misalnya nih ya, kita punya orang tua bilang, ada yang mau dapat motor nggak dari ibu, ada yang mau motor baru nggak dari mama, gitu kan. Kalau mau motor ada syaratnya. Yang pertama syaratnya kamu harus kamu harus kejar nilai 100 setiap ulangan selama 3 kali berturut-turut. Kemudian si anak belajar supaya dapat motor. Belajar karena memang dia pengen motor. Dia belajar keras, dapat nilai 100, belajar keras, dapat nilai 100, belajar keras, dapat nilai 100, dikasih unjuk ke orang tuanya, dapat motor. Itu pamrih bukan namanya? Ayo, ya kan? Nggak apa-apa, kita minta sama Allah. Kata Allah, siapa yang mau doanya dikabulin, banyakin baca sholawat, nanti banyak dapat kebaikan, dosa-dosanya dihapus, doa-doa kalian akan aku kabulkan. Siapa yang kepengen rezekinya ditambah, bertambah, bersedekahlah, nanti rezekinya bertambah. Hayo, ya kan? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita selalu mikir, nggak mau sholawat karena pengen dunia, nggak mau, namanya pamrih, nggak mau kayak gitu, nggak ikhlas, berarti nggak bukan karena Allah, nggak mau, ya udah terserah. Tapi kalau misalkan hutangnya nggak lunas, kehidupannya begitu-begitu aja, orang lain bisa hidup enak, kamu masih begitu-begitu aja, jangan ngeluh ya. Jangan nyalahin keadaan, jangan nyalahin Allah, jangan iri sama orang lain yang kehidupannya lebih baik. Ayo, ya kan? Nggak kerasa ya teman-teman, udah 13 menit aku ngomong dari tadi. Kayaknya aku udahan dulu, sampai di sini dulu teman-teman, karena aku harus masak, nyiapin makan siang anak-anak, makan siang suami. Bentar lagi mereka datang pulang sekolah, makan siang. Terima kasih teman-teman udah nonton, mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman untuk terus bersolawat. Jangan pernah ragu dalam bersolawat. Solawat aja terus yang banyak. Solawatnya apa aja terserah. Shallallahu ala Muhammad, oke. Allahumma sholli ala Muhammad, oke. Dan yang lain-lain solawat ada banyak, baca yang paling teman-teman suka yang mana. Ya, semuanya sama. Yang penting kita mau istiqomah. Amin. Oke teman-teman, mudah-mudahan banyak yang termotivasi, mudah-mudahan bisa jadi amal soleh buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.